lembaran sejarah menuangkan untayan cerita. Cerita yang menghadirkan jengkal demi jengkal kenangan atas semua perjuangan panjang yang tentu tidak mudah. Perjuangan tersebut memahat indahnya ukiran kesuksesan saat ini. Ada pengalaman ketika berada di cabang Muara Teweh, karena pada waktu itu masih fasilitas belum lengkap ya. Kita juga listriknya cuman malam aja hidup, jadi PDAM juga nggak ada. Jadi kita kalau mandi ya ke Sungai Barito ya. Itu yang berkesan sekali perjuangan kita di cabang, merintis cabang gitu ya. Itu sih yang paling berkesan bagi saya, tapi itu bukan merupakan kesulitan bagi kami, tapi kami tetap jalani karena kami ditugaskan di cabang untuk melakukan kegiatan pembukaan cabang itu. Saya berharap agar semua insan Bangkalteng mau belajar, meningkatkan pengetahuannya, karena semakin hari teknologi kian maju. Insan Bangkalteng tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan kualitas diri. Saya percaya dengan meningkatkan seluruh kemampuan dari insan Bangkalteng untuk terus mengikuti perkembangan zaman agar Bangkalteng dapat semakin jaya. Saat itu karena direksinya Pak diikutin, dia juga suka bercanda dengan kami ya, jadi kita selalu senang aja gitu ya, menyenangkan sekali ya. Karena beliau itu setiap dia masuk ruangan terus dia tuh jalan-jalan gitu, nggak pernah di dalam ruangan, nggak pernah, jadi selalu jalan-jalan ke ruangan mana gitu. Jadi kita tuh selalu dikenal, pegawainya semua dikenal sama beliau, karena beliau kan suka pagi keluar dulu, jadi jalan-jalan bercanda. Jadi semua dikenal oleh kami semua. Saya berpesan kepada anak-anak saya yang bekerja di Bangkalteng pada saat ini, tetap semangat dalam bekerja dan selalu selalu mengembangkan diri dan beriktikat baik gitu, supaya pekerjaan berjalan lancar, penuh semangat, serta memajukan masyarakat Kalimantan Tengah ya. Dan untuk anak-anakku semua, belajarlah dengan tekun, rajin, dan selalu setia dengan Bangkalteng. Yang paling saya terkesan sekali selama bekerja di Bangkalteng, ketika itu kita mau meluncurkan satu produk yang namanya produk tabungan hari esok terencana Taheta. Karena waktu itu momen spesialnya menjelang ulang tahun Bangkalteng yang ke-35. Dirut meminta harus ada satu spesifik produk yang harus dikeluarkan secara lokal oleh Bangkalteng. Dan luar biasa, kita akan melakukan suatu perencanaan, kemudian kita konsultasikan ke Bank Indonesia di Jakarta, dan puji Tuhan produk tabungan Taheta itu bisa diberikan izinnya dan bisa diluncurkan tepat di hari ulang tahun Bangkalteng yang ke-35. Dan kita lihat perkembangannya dari waktu ke waktu bahwa tabungan Taheta itu sangat diminati dan cocok untuk masyarakat Kalimantan Tengah, dan pertumbuhannya luar biasa. Itu kebanggaan bagi saya hingga sampai saat ini. Ketika krisis moneter itu juga menerpa Bangkalteng, kita itu diancam sebagai bank rekap begitu, karena KAR kita itu ya mendekati ya 5% saat itu. Disitulah kita rembuk dan selalu beberapa kali rapat, dan ada di antara direksi itu yang mau menyerah, biar saja jadi bank rekap. Saya selaku kepala biro pada saat itu menolak. Jangan pernah mundur, dan kita apapun kita hadapi. Pokoknya saya yakin Bangkalteng tidak akan rekap. Dan sesudah berjalan selama 6 bulan, itu kita juga keluar pengumuman bahwa kita tidak diturunkan segala fasilitas yang akan diberikan kepada kita, dan Bangkalteng itu tetap berjalan dan eksis sampai sekarang. Ya, pesan saya khususnya untuk generasi muda
yang pertama ya anak-anak muda yang menjalankan yang kerja di Bangkalteng pada saat ini kiranya dapat meneruskan apa yang dijalankan oleh generasi yang lama. Jangan sampai kita ketinggalan, karena apa yang sekarang kita tahu semuanya zaman serba canggih dan teknologi. Belajarlah demi kemajuan untuk Bangkalteng. Siapa lagi kalau bukan kalian? Itu harapan saya. Saya berharap untuk generasi muda sekarang yang bekerja di Bangkalteng agar meningkatkan kualitas juga pelayanan yang prima kepada nasabah secara khusus dan calon nasabah lainnya, agar menjadi daya tarik Bangkalteng menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Kalau dulu kan, kalau saya cerita awalnya, karena kami ini kan termasuk yang dari awal memperjuangkan berdirinya Bangkalteng baru-baru kan. Ngambil uang aja di Banjarmasin dulu 2 hari 1 malam. Naik kelotok yang lambat itu kan bisa bermalam di jalan. Jadi kita itu kan kalau orang datang ke kantor kita itu kan kita jangan menunggu. Kita harus datangi, apalagi kalau orang tuh kelihatan bingung. Kalau saya dulu seperti itu. Kalau kelihatan orang bolak-balik, berarti orang tuh kan ada perlu. Nah, yang perlu kita ini kan kita datang Pak atau Bu, apa yang mau bisa dibantu. Nah gitu. Nah, itu yang saya harapkan, karena kita ini melayani bukan untuk dilayani. Bahwa Bangkalteng itu sudah betul-betul bisa dipercaya dan bisa mensejahterakan karyawannya gitu. Kesuksesan adalah sebuah proses, dan hingga saat ini perjuangan belum juga usai. Namun setiap insan yang hadir dan berakhir meninggalkan kisahnya yang berarti. Kisah perjuangan membangun titian menuju kesuksesan. Kapuas itu belum ada pump ya, air minum nggak ada, sehingga kita mengkonsumsi itu air dari air sungai ya, air sungai Pola Kapuas itu pun menunggu pasang ya. Dan pada waktu itu saya selama 3 bulan di Kapuas tahun 80, 3 bulan dia kena disentri. Nah ini disentri ini kena penyakit disentri, sehingga saya harus harus berobat ke dokter. Dan saya ada masalah ya pada waktu itu, kalau kita mau injeksi itu paling takut ya. Karena apa? Pada waktu itu saya waktu kecil di Jawa itu saya pernah disuntik nih pakai yang kalau dulu yang pakai ini ya, air panas ditarik patah deh waktu kecil. Nah, jadi pada waktu itu saya grogi gitu ya. Jadi kata dokter, Bapak nggak bisa minum obat, harus disuntik. Wah, jadi pada waktu itu saya minta tempo 1 hari. Bayangkan, padahal saya kena disentri hampir setiap menit, pokoknya harus lari ke kamar mandi atau ke toilet ya, pada itu di Kapuas gitu. Dan lebih baik Bangkalteng ini perlu mengembangkan ke daerah-daerah yang agak terpencil ya, terutama di kecamatan. Mungkin di kecamatan perlu dikembangkan lagi. Namun kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak, kalau nggak salah OJK atau Bank Indonesia ya sekarang ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan membangun kantor, dan membangun kantor pun itu kalau tidak layak tidak bisa disetujui oleh pihak BI waktu zaman saya ya. Jadi kita udah bangun kantor, tapi ini harus dipasang ini. Jadi pada waktu itu tidak semudah itu kita buat kantor langsung jadi disetujui, nggak bisa. Jadi ada persyaratan, terutama di bank gitu ya. Kita sering itu yang berkesan itu, kita sering menangani kasus-kasus perdata maupun kasus pidana. Nah, itu yang sangat berkesan sekali. Kalau kasus perdata itu waktu itu masih hipotek kan namanya, belum hak tanggungan. Kalau kenangan bahagia itu ya pada tahun ini, tahun 97,
itu waktu Pak Yatno itu menjabat sebagai direksi Bank Kalteng, itu terjadi suatu kenaikan gaji yang luar biasa. Itu yang signifikan ya, itu hampir 100% kenaikannya. Kita tidak bisa tinggal diam saja, kita harus jemput bola dalam menangani kredit, menangani nasabah-nasabah. Di samping itu harus ada target. Setiap pegawai yang baru masuk itu harus ada target, berapa miliar yang harus ditargetkan untuk dia sebagai goals-nya. Saya sebagai pensiunan Bank Kalteng berharap kepada insan Bank Kalteng dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Saya sangat bersyukur bahwa Bank Kalteng dipegang oleh manajemen yang luar biasa dari tingkat atas sampai ke bawah. Sehingga Bank Kalteng dikenal dari mana-mana, sehingga saya mengharapkan Bank Kalteng ini lebih mudah. Kalau saya lihat dari apapun informasi dari teknologi yang luar biasa sekarang, Bank Kalteng tidak ketinggalan dengan bank-bank papan atas. Inilah, jadi buat generasi muda tentunya melihat perjuangan yang kami rasakan dulu, tidak mereka rasakan, tapi kami melihat kecerdasan dari generasi ini yang kami lihat luar biasa. Tentunya harapan saya semoga Bank Kalteng tetap eksis dalam situasi apapun. Dan kami kira Bank Kalteng sebesar apapun tantangan ke depan, Bank Kalteng tetap dihargai dari insan-insan perbankan yang ada di Kalimantan Tengah maupun di tingkat nasional. Dan yang sangat saya syukuri selama 34 tahun saya bekerja, saya tidak pernah kor atau apa gitu, atau nombok atau apa, itu yang sangat saya syukuri. Jadi saya tidak pernah mendapat sesuatu yang merugikan atau apalah gitu, yang sangat merugikan baik lembaga atau saya sendiri. Saya kan menjadi atasan Ibu Lamiang ya waktu itu. Saya memang sangat mengagumi ibu itu. Ibu itu kerjanya rapi. Jadi saya pun mengikuti jejaknya beliau, gimana dia bekerja, orangnya juga disiplin dan baik sekali sama kita. Dia memang orang yang memang humble gitu. Waktu dia menyuruh, ibu itu tidak cuma menyuruh. Jadi dia di disposisinya itu dia selalu membuat clue gitu, clue untuk kita. Jadi arahnya ini kemana gitu. Cuma kita yang paling berkesan di Murung Raya Pak, atau Puruk Cahu. Di Puruk Cahu pertama kita pindah ke sana sangat sedih sekali Pak. Cuma yang menguatkan kita untuk bekerja dan bersemangat itu adalah keluarga Pak. Istri yang selalu kasih kita semangat pada saat itu. Kita setelah pindah di sana berjalan-jalan sama istri atau santai ke pelabuhan, istri sangat sedih lihat bahwa saya tuh sedih sekali pindah ke sana. Waktu itu kan perjalanan cuma pakai speed Pak, belum ada mobil atau apa yang tembus ya perjalanan. Kalau kita dari Palangkaraya berkisar sekitar 18 jam kalau kita ke Puruk Cahu pada saat itu. Kemudian istri selalu kasih semangat untuk saya bahwa buat apa kita harus susah-susah, kata kita sudah bersyukur kita diberi pekerjaan. Coba Bapak lihat, kata lihat Bapak, coba Papi lihat katanya, orang di jalan-jalan itu, orang di sungai-sungai, enak aja orang beribadah di atas klotok. Kenapa kita tidak bersyukur sudah tinggal di Puruk Cahu, sedangkan orang dari pedalaman-pedalaman atau dari sungai-sungai nikmat aja kata. Dari situ saya kembali bersemangat untuk bekerja Pak. Kita pesan untuk pegawai atau karyawan-karyawati Bank Kalteng, pertama kerja harus semangat. Nah, kemudian kalau kita orang baru bekerja, jangan malu-malu bertanya untuk menambah ilmunya. Soalnya kita bekerja ini kalau tambah banyak kita membantu, tambah banyak pengetahuan, otomatis lah pekerjaan itu kalau kita bisa membantu yang lain, otomatis kita pekerjaan lain juga kita bisa. Dan banyak kendala kalau kami karena transportasi dulu. Saya pun juga pernah disampit. Disampit itu belum ada jalan. Belum ada jalan darat lah, belum ada jalan darat. Jadi kita mutar lewat Sebangau, lewat atau ada pesawat, untung ada pesawat.
dan itu tidak setiap hari pesawatnya. Seperti Kuala Kurun juga ada pesawat, cuma tidak tiap hari. Jadi itu daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dan kita dulu waktu kita bertugas di daerah, kita diminta oleh direksi hadir mengikuti rapat, mengikuti kegiatan di kantor pusat. Kita harus lewat darat, mutar lewat Banjarmasin. Dan jalannya belum seperti sekarang. Mutar lewat Banjarmasin dan jalannya seperti Kembang Nusa itu bisa naik perahu atau peri. Nah, itu suka duka ada. Kita berangkat dari sana sore, nyampainya pagi, langsung masuk kantor, ikut rapat, ikut kegiatan. Jadi kita tidak ada istirahatnya. Jadi kata almarhum Pak Kotin itu luar biasa memang. Kita ini katanya begawi di bank. Begawi di bank itu artinya bersender, yang kita sender ini duit. Duduk, yang kita duduk ini duit. Nah, bahkan parak batis kita berdiri juga duit. Wah, kalau di cabang utama saya dulu. Wah, ini Pak Yulianson ini tahu aja. Malah kadang-kadang begitu banyaknya ya. Ampun maaf ini bukan takabur, enggak. Karena memang kondisinya kita kerjakan di gudang duit. Iya. Jadi kata almarhum itu jangan munafik kita. Kalau ada orang memberi dengan tulus ikhlas sebagai ucapan terima kasih, lihat dulu, ini hati nurani kita ini bisa bicara katanya. Acak aja hati nurani bicara, apa perlu enggak ini duit yang di bari nasabah ini kita ambil atau kita tolak. Bepandir aja lah hati nurani. Tapi kalau memang ingin tulus ikhlas, nasabah yang memberi itu entah apa aja, karena ucapan terima kasihnya dalam hal apa aja, bertransaksi apa aja. Kalau memang ingin memberi ikhlas, ambil aja. Tapi meminta jangan, Sidin. Harapan saya ke depan untuk Bank Kalteng jelas, karena saya termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari Bank Kalteng. Saya kan sudah pegawai pensiunan Bank Kalteng. Untuk ke depan harus lebih maju lagi. Prospek ke depan masih menjanjikan untuk dunia perbankan. Ditambah dengan berbagai kemajuan teknologi yang membackup industri perbankan, kuasai itu juga. Jangan bank lain yang menguasai, Bank Kalteng juga. Pegawai Bank Kalteng juga bisa menguasai. Memang kita tahu bahwa ada salah satu bank atau beberapa bank, baik yang plat merah maupun yang swasta nasional, yang lebih canggih teknik dalam hal dalam hal kemampuan teknologinya mapan, canggih. Jangan kalah kita. Makanya saya katakan tadi, motivasi spirit harus tetap konsisten. Di waktu kami menjabat pimpinan cabang di Pangkalan Bun, pada saat itu kebetulan pimpinan cabang yang kami gantikan pada saat itu almarhum Ahmad Musi sedang sakit. Jadi sehingga harus segera digantikan pimpinan cabang di sana. Saya harus serah terima dengan beliau di sana. Beliau dalam keadaan kondisi sakit. Dan saya juga masih merangkap cabang Sampit. Jadi bayangkan saya harus kendalikan selama kurang lebih mendekati 1 bulanan lah. Saya harus mengendalikan 2 cabang itu gitu. Pada saat itu jalan ke Pangkalan Bun masih susahnya bukan main gitu. Banyak lubang-lubang dan waktu tempuh dari Pangkalan Bun Palangkaraya itu bisa sampai 12 jam. Di usia Bank Kalteng yang 61 tahun ini sudah cukup berumur kalau menurut saya, kan hanya baru kemarin. Tetapi untuk ke depan tantangannya semakin
berat, terutama di era teknologi, digitalisasi, segala macam, yang mana kita tahu industri keuangan tumbuh pesat dengan berbagai macam variannya gitu ya. Sehingga ini membuat persaingan, tidak hanya sekarang persaingan di kalangan perbankan, tetapi juga persaingan dengan bisnis, pola-pola bisnis baru yang juga bersentuhan dengan keuangan, industri keuangan. Nah, ini tantangan sendiri bagi generasi muda sekarang yang ada di Insan Bank Kalteng. Tentunya harus lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, membaca pasar, kemudian menciptakan peluang-peluang bisnis bagi bank, produk-produk, karena saya katakan tadi persaingannya semakin ketat di era teknologi yang begitu pesat sekarang kemajuannya. Kita tidak lagi hitung bulan tahun lagi, tapi kita hitung hari. Setiap hari itu selalu saja ada perubahan-perubahan, dan ini menjadi tantangan sendiri, dimana saya harapkan generasi muda di Insan Bank Kalteng ini akan lebih harus kreatif dan berani gitu ya, berani membuat ide-ide yang gagasan-gagasan yang cerdas. Meski tak lagi mendayung bersama, tapi tujuan kita tetap sama. Perahu yang kita miliki kini semakin kokoh. Terima kasih atas dedikasi, pengorbanan, dan perjuangan yang telah terukir. Semangat untuk terus mengabdi, mewujudkan Bank Kalteng Jaya Abadi. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya Yakuba Sinta Ayu mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun PT Bank Kalteng yang ke-61. Yang ke-61. Yang ke-61. Bank Kalteng berlimpah berkah.